Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pandemi ini memang belum berlalu, tapi bukan berarti kita harus diam dan terpaku, membisu tanpa berbuat sesuatu. Oke, kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi tentang teknik presentasi dan poster penelitian. Namun sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan ini akan kita mulai dari konsep dasar tentang teknik presentasi dan poster penelitian. Mengapa kemudian kita penting mempelajari teknik presentasi gitu? Ya, karena pada prinsipnya ketika kita berada di dunia akademis maka tidak lepas dari yang namanya aktivitas presentasi. Hanya di dalam kajian ini atau materi kali ini kita fokus pada presentasi hasil-hasil penelitian. Kenapa hayo? Karena nanti output kalian adalah skripsi. Skripsi itu berupa hasil penelitian. Oke, untuk menyingkat waktu, kita akan bahas satu persatu. Apa yang kemudian dimaksud dengan penelitian? Ya, penelitian adalah sebuah kegiatan begitu ya, kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengambil data, kemudian menganalisis data, dan kemudian melakukan analisis data itu menjadi sebuah interpretasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Interpretasi data itu merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, begitu ya teman-teman, sehingga memang harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, empiris, dan rasional. Jadi dalam kegiatan ilmiah itu harus memenuhi tadi gitu ya, rasional, empiris, dan terstruktur. Begitu. Itu namanya penelitian. Jadi memang begitu ya, ketika kita bicara penelitian bukan sekedar hanya membicarakan makalah gitu yang kemudian lebih simple strukturnya. Tetapi ketika kita sudah bicara penelitian maka ada sistematika, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti. Oke, itu tentang penelitian. Kemudian yang kedua ada istilah poster gitu ya. Poster itu apa gitu? Poster adalah sebuah pesan gitu ya, kemasan pesan yang merupakan kombinasi antara teori dan gambar atau antara tulisan dan gambar. Kombinasi dan itu dikemas menarik, bahasanya simple singkat, tetapi itu sudah bisa mewakili begitu ya seluruh hasil penelitian yang kita lakukan. Saya yakin gitu di mata kuliah yang lain sudah cukup banyak, juga cukup sering gitu ya teman-teman mahasiswa ini belajar tentang bagaimana mengemas pesan di dalam sebuah bentuk karya yang dinamakan poster. Hanya sekali lagi yang harus kita tekankan di mata kuliah ini adalah poster hasil penelitian. Sekali lagi bahwa sudah ada aturan khusus begitu untuk tampilan di dalam poster hasil penelitian. Kemudian yang ketiga ada yang namanya presentasi tadi di nama mata kuliah kita. Apa sebenarnya presentasi? Sudah sering teman-teman lakukan presentasi gitu ya. Setiap kuliah dulu apalagi pada saat offline gitu, sering sekali kita minta mahasiswa untuk mempresentasikan di depan ruang kelasnya, di depan teman-teman di kelasnya untuk beberapa materi yang kita bahas di pertemuan offline. Nah, terus apa sebenarnya presentasi gitu? Ya, presentasi merupakan sebuah cara atau kegiatan yang kita sampaikan kepada khalayak untuk gitu ya, menyebarluaskan informasi mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sekali lagi harus saya tekankan untuk mata kuliah ini kita fokus pada hasil penelitian. Begitu. Nah, bagaimana ketika melakukan presentasi sebuah hasil penelitian? Maka begitu ya, presentasi atau penyampaian pesan dan informasi itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa ilmiah,
kemudian menggunakan tata bahasa atau diksi gitu yang mudah dipahami oleh khalayaknya, dan juga menggunakan alat bantu pada saat melakukan presentasi. Alat bantu ini digunakan sangat berfungsi begitu ya untuk mempermudah seorang presentator menyampaikan hasil-hasil penelitiannya kepada audiens. Kalau kita bicara khusus skripsi nanti adalah kepada penguji skripsinya maupun kepada audiens ketika nanti akan ada seminar diseminasi hasil penelitian. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan, teknik presentasi dan poster penelitian adalah sebuah cara yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak, kepada masyarakat luas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui presentasi dan juga bentuknya melalui poster penelitian. Itu. Nah, mengapa materi ini penting untuk kita pelajari begitu ya? Selain tadi karena kita ini di dunia akademis, kemudian teman-teman nanti outputnya adalah skripsi begitu. Dengan mempelajari teknik presentasi dan poster penelitian ini, maka begitu ya, penyampaian pesan itu diharapkan nanti akan mencapai keefektifan. Ketika kita bicara pesan yang efektif adalah ada kesamaan makna antara kita sebagai seorang peneliti yang mempresentasikan hasil penelitiannya dengan pendengar atau khalayak yang menyimak atas presentasi yang kita lakukan. Yang kedua adalah persuasif, yaitu kita gitu ya, dengan kemampuan mempresentasikan kepada khalayak begitu, kemudian bisa memersuasi masyarakat, bisa memersuasi khalayak atas apa yang sudah kita hasilkan dari penelitian itu, sehingga akan membangun sikap bahkan sampai ke perilaku masyarakat bahwa begitu ya, oh iya penelitiannya seperti itu, maka sangat benar penelitian itu sehingga nanti bisa saya implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari saya, misal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita memiliki kemampuan presentasi yang baik, yang menarik begitu ya, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun branding image personality kita, membangun image personal kita. Kenapa? Karena kemudian kekhasan kita, kepandaian kita mengolah kata, kemudian melakukan penjelasan kepada khalayak, menampilkan gestur kita, itu kemudian akan diingat oleh khalayak sehingga kita itu punya branding tersendiri di depan khalayak kita. Sangat mungkin kalau nanti teman-teman sudah selesai bekerja dan kalian menjadi seorang trainer begitu, maka kemudian akan direkomendasikan oleh khalayak sebelumnya, kamu kalau mau pelatihan tentang komunikasi interpersonal, undang saja dong Mas Faisal misalnya, dia itu pinter banget untuk memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada khalayak. Misalnya seperti itu. Jadi ada branding image ketika kita mempunyai kekhasan, kelebihan pada saat menyampaikan presentasi. Yang keempat apa? Yang keempat adalah kesuksesan, successful gitu ya. Coba teman-teman lihat atau teman-teman bayangkan, tidak sedikit orang itu yang sukses karena kepandaiannya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Kalau materi kita di semester awal dulu, semester 2 kalau tidak salah, kepandaiannya dalam retorika gitu, dalam mengolah kata, mengolah pesan, memilih diksi-diksi yang di dalam kalimatnya begitu, itu kemudian menyentuh orang lain yang kemudian gitu ya, orang itu merasa bahwa diri kita ini luar biasa ketika memberikan presentasi di depan khalayak. Sehingga orang ini sukses karena apa? Kepandaiannya berbicara di depan publik. Satu contohnya adalah melakukan presentasi atas hasil penelitiannya. Nah, ini teman-teman mengapa kita penting untuk mempelajari materi ini atau mata kuliah ini.
Dan lebih pendeknya lagi adalah seperti yang tadi saya sampaikan, nanti pada saat skripsi, pada saat seminar proposal, sampai nanti diseminasi kegiatan hasil penelitian, teman-teman sudah mempunyai bekal bagaimana begitu ya mempresentasikan dan menyiapkan alat bantu pada saat melakukan presentasi di depan dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga di depan masyarakat luas gitu. Karena ini merupakan kombinasi antara kemampuan kita berbicara verbal dan juga alat bantu yang kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi hasil penelitian. Tidak mungkin kita tidak menggunakan alat bantu dalam presentasi. Pasti akan menggunakan alat bantu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pertemuan berikutnya tentang alat bantu penelitian. Begitu. Ya. Jadi tadi ya bahwa teknik presentasi dan poster penelitian kita akan fokus pada begitu hasil-hasil penelitian, sehingga apa, mahasiswa itu nanti akan banyak membaca jurnal yang kemudian akan teman-teman kemas menjadi sebuah PPT maupun poster hasil penelitian yang nanti kemudian teman-teman akan praktekkan untuk mempresentasikan secara daring begitu ya di kelas gitu. Nah, sistematika di dalam penyajian PPT gitu ya, presentasinya gitu, itu sudah sangat khusus ketika kita bicara penelitian. Sebuah penelitian itu pasti mengandung rumusan masalahnya yang tertuang di latar belakang. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian begitu. Kemudian teori, kerangka berpikir. Jika nanti ada hipotesis maka kita cantumkan hipotesis gitu. Kemudian metode penelitian, di situ ada nanti jenis datanya apa, respondennya siapa, teknik analisis datanya menggunakan apa, sampai nanti pada kesimpulan dan saran. Jadi sudah baku gitu ya sistematika di dalam penulisan hasil penelitian yang nanti akan kita sajikan dalam bentuk PowerPoint atau PPT dan juga nanti dalam bentuk poster. Artinya apa teman-teman? Ketika kita membahas materi ini nanti begitu ya, walaupun teman-teman sudah terbiasa membuat PPT, tetapi selama ini masih PPT yang sifatnya umum begitu, untuk makalah, untuk kemudian penguasaan teori tertentu atau materi tertentu. Di mata kuliah ini khusus berkaitan dengan hasil penelitian. Gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya ingin menegaskan sekali lagi, di dalam mata kuliah ini kita akan fokus pada hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Teman-teman tidak perlu melakukan penelitian sendiri karena sudah ada mata kuliah yang lain, yaitu di metodologi penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Fokus kita di mata kuliah ini adalah teman-teman nanti akan banyak membaca jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada, yang bisa teman-teman akses secara online, dan kemudian menyajikan data-data yang ada di jurnal itu menjadi sebuah PPT dan poster penelitian. Saya rasa demikian untuk pertemuan perdana hari ini. Mari kita lanjutkan diskusinya nanti di forum e-learning. Silahkan untuk saling berdiskusi untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar dalam teknik presentasi dan poster penelitian. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.